Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dari kelompok 3 Prodi Ilmu Aktuaria Angkatan 2024 yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu the uncertainty ekonomi dalam konteks mikroekonomi. Materi ini akan mengajak kita memahami bagaimana teori ketidakpastian dapat membantu para ekonomi dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 8 orang dan masing-masing akan menjelaskan bagian materi yang sudah dibagi. Langsung saja, mari kita mulai dengan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dwi Razika Mualla dengan NIM H081 dan 41033 yang akan membawakan materi terkait definisi teori ketidakpastian ekonomi dan juga tujuannya. Materi pertama dari teori ketidakpastian itu definisi teori ketidakpastian dan juga tujuannya. Jadi agen ekonomi seperti individu, perusahaan, ataupun pembuat keputusan seperti pemerintah itu seringkali dihadapkan pada informasi yang tidak lengkap dan masa depan yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, dibutuhkan teori yang mampu memodelkan ketidakpastian dan juga keyakinan subjektif dalam pengambilan keputusannya. Jadi secara umum, teori ketidakpastian ekonomi dalam ekonomi itu membahas bagaimana suatu individu, perusahaan, dan juga pemerintah dalam membuat keputusan ketika masa depan tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, ketidakpastian dan risiko ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi seringkali para pengusaha itu menyebutkan atau mendefinisikan bahwa ketidakpastian dan risiko ini adalah hal yang sama. Tetapi dari berbagai bahan kajian literatur itu menyebutkan bahwa ketidakpastian dan risiko itu adalah dua hal yang berbeda. Menurut dikutip dari Peter Byrne dan Dave Kaplan pada tahun 1984, mereka itu mendefinisikan bahwa ketidakpastian adalah segala sesuatu yang tidak diketahui atas outcome atau hasil usaha pada saat pengambilan keputusan ditetapkan. Sedangkan resiko itu diartikan sebagai pengukuran atas kerugian yang diidentifikasi sebagai kemungkinan atas hasil dari keputusan yang telah ditetapkan. Jadi ketidakpastian itu tidak diketahui hasil akhirnya atau outcome-nya ketika pengambilan keputusan itu dilakukan. Sementara resiko itu pengukuran dari atas kerugian yang dialami setelah pengambilan keputusan dilakukan. Itu perbedaan yang jelas di antara ketidakpastian dan juga resiko. Nah, resiko itu dapat disebabkan dari berbagai faktor, baik disebabkan dari aset itu sendiri ataupun dari kondisi pasar di mana aset itu berada. Sementara ketidakpastian penilaian itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada gangguan pada pasar atau disruption, kemudian ketersediaan data atau input availability, dan pemilihan metode atau model, choice of method or model. Jadi ini choice of method itu merupakan juga faktor yang menyebabkan ketidakpastian penilaian karena pemilihan metode yang paling tepat dalam mengukur ketidakpastian sendiri itu sudah menjadi sumber ketidakpastiannya. Kemudian definisi teori ketidakpastian itu dari para ahli. Yang pertama dari Frank Knight pada tahun 1921 yang menyebutkan bahwa uncertainty is not susceptible to measurement unlike risk. Jadi Knight ini membedakan antara measurable risk atau resiko yang dapat diukur dan unmeasurable uncertainty atau ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Nah, ketidakpastian ini adalah situasi di mana kita tuh tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak bisa memberi probabilitas atas apa yang pasti. Definisi kedua itu dari French Gabriel pada tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan atau ketidaksempurnaan atas informasi yang digunakan sebagai bahan masukan dalam sebuah analisis. Jadi French Gilbert ini menekankan bahwa kurangnya data itu menjadi suatu ketidakpastian.
Kemudian definisi dari Nicholas Bloom pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ketidakpastian itu adalah a shock to the economic system that causes decision makers to delay investment, hiring, or consumption because of future ambiguity. Jadi Bloom ini menekankan bahwa ketidakpastian itu bertindak sebagai suatu guncangan atau shock yang bisa uh, menunda pengambilan keputusan pada dan juga konsumsi karena adanya ketidakpastian di masa depan. Kemudian definisi selanjutnya itu dari Bywater pada tahun 2012 yang membagi ketidakpastian menjadi dua, yaitu ketidakpastian absolut atau absolute uncertainty dan ketidakpastian sebagian atau partial uncertainty. Jadi pada absolute uncertainty ini tidak ada data yang bisa digunakan untuk menilai ketidakpastiannya. Sementara dalam partial uncertainty terdapat data-data yang bisa dijadikan sebagai bahan penilaian, tetapi data tersebut itu tidak cukup untuk bisa memprediksi masa depan. Jadi terdapat tujuan-tujuan dari atas teori ketidakpastian sebagai bentuk dari permodalan matematika terkait dengan keyakinan subjektif dan ketidakpastian manusia. Tujuan yang pertama itu memformalkan keyakinan subjektif. Jadi itu teori ketidakpastian itu bisa mengubah keyakinan pribadi suatu manusia yang bersifat intuitif dan tidak pasti menjadi bentuk matematis yang dapat dianalisis. Jadi dari suatu intuisi dan menerapkan teori ketidakpastian di dalamnya sehingga menghasilkan suatu bentuk matematis yang kemudian dapat dianalisis. Teori ketidakpastian ini bisa digunakan saat data empiris tidak tersedia dan keputusan harus diambil berdasarkan intuisi atau pengalaman. Tujuan yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan rasional. Jadi teori ketidakpastian bisa membantu suatu individu atau organisasi membuat keputusan logis dan terukur, meskipun informasi yang tersedia tidak lengkap atau ambigu. Banyak digunakan dalam ekonomi, investasi, penilaian risiko, dan lain-lainnya. Tujuan yang ketiga itu inferensi dalam kondisi tidak pasti. Jadi teori ketidakpastian itu membantu menarik kesimpulan dari informasi yang parsial, samar, ataupun tidak pasti, menggunakan pendekatan seperti teori Bayesian atau logika fuzzy dan possibility theory. Dan yang keempat itu mengukur dan mengelola derajat ketidakpastian. Jadi teori ketidakpastian itu memberikan cara untuk mengukur seberapa besar ketidakpastian yang ada dan bagaimana mengelolanya secara sistematis. Teori ketidakpastian ini digunakan dalam sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan juga machine learning. Tujuan yang terakhir itu representasi realitas dunia nyata. Jadi teori ketidakpastian ini memungkinkan kita untuk mewakili dunia sebagaimana adanya, bentuknya yang kompleks, ambigu, dan juga tidak pasti. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan tokoh utama di balik teori ketidakpastian yang akan dijelaskan oleh saya, Alisa M. Zahra dengan NIM H0812411034. Jadi langsung saja kita masuk ke konteks historis. Jadi pada tahun 2007, Profesor Bauding Liu memperkenalkan teori baru yang disebut uncertainty theory atau teori ketidakpastian. Teori ini lalu dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan teori probabilitas dan logika fuzzy dalam memodelkan ketidakpastian secara matematis, khususnya dalam konteks keyakinan subjektif manusia dan pengambilan keputusan ekonomi. Dan demikian juga teori ketidakpastian ini hadir sebagai solusi untuk memodelkan ketidakpastian yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh pendekatan probabilitas konvensional. Selanjutnya, kita masuk ke tokoh kunci dalam pengembangan teori ini, yaitu Profesor Bauding Liu, seorang profesor matematika dari Tsinghua University di Beijing, Tiongkok. Jadi pada tahun 2007, Profesor Liu ini memperkenalkan teori ketidakpastian secara formal melalui bukunya yang berjudul Uncertainty Theory.
Dan sejak saat itu, teori ini berkembang dan terus berkembang dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, manajemen, dan teknik untuk membantu memahami dan mengelola ketidakpastian yang bersifat subjektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ketidakpastian ini merupakan inovasi penting dalam matematika terapan dengan Profesor Bauding Liu sebagai pelopornya sejak tahun 2007. Baik, saya akan membawakan materi ketiga, yaitu konsep dasar ketidakpastian. Perkenalkan, nama saya Wisnul Latima dengan NIM H081241038. Kita sering berpikir bahwa semua hal bisa dianalisis dengan angka statistik atau probabilitas. Tapi di dunia nyata kita sering berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti, di mana datanya belum tersedia atau tidak cukup. Dalam situasi seperti inilah teori ketidakpastian menjadi sangat relevan untuk membantu kita mengambil keputusan secara logis dan bertanggung jawab. Kita bahas tentang variabel tidak pasti. Ini adalah variabel yang nilainya tidak kita ketahui, tapi bukan karena hasilnya acak, melainkan karena kita belum punya informasi yang cukup. Contohnya, saat kita menaksir harga tanah 5 tahun ke depan, kita bisa menebak tapi tidak punya data pasti. Jadi variabel ini lebih mencerminkan ketidaktahuan, bukan keberuntungan atau peluang. Lalu ada yang disebut ruang ketidakpastian, yaitu semua nilai yang masih masuk akal untuk terjadi. Kita tidak tahu pastinya apa yang akan terjadi, tapi kita bisa memperkirakan batasnya. Misalnya, jika kita percaya bahwa harga beras bulan depan akan berada di antara 10.000 hingga 13.000, maka itu adalah ruang ketidakpastian kita. Batas itu bisa datang dari pengalaman, intuisi, atau analisis wajar, bukan dari distribusi statistik. Selanjutnya, ukuran ketidakpastian adalah bagaimana kita mengukur keyakinan kita terhadap suatu nilai atau peristiwa. Ini mirip seperti probabilitas, tapi tidak berasal dari data, melainkan penilaian kita sendiri atau pendapat ahli. Misalnya, saya yakin 80% proyek ini bisa selesai dalam 3 bulan. Penting dipahami bahwa ini bukan angka statistik, melainkan bentuk kepercayaan rasional. Nah, konsep keempat adalah distribusi ketidakpastian. Ini adalah fungsi yang menunjukkan tingkat keyakinan kumulatif kita terhadap nilai tertentu. Misalnya, kita bisa mengatakan, saya 90% yakin bahwa biaya tidak akan lebih dari 120 juta. Jadi distribusi ini membantu kita menggambarkan tingkat keyakinan kita secara bertahap, mirip seperti distribusi kumulatif, tapi berbasis opini, bukan data statistik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joy Valensi Tanggang dengan NIM H081241035 dari kelas pengantar ekonomi mikro A. Dari kelompok 3 akan menjelaskan materi aksioma teori ketidakpastian beserta implikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 4 aksioma teori ketidakpastian, normalitas, dualitas, subaditivitas, dan aksioma produk beserta dengan implikasinya. Jadi sebelum kita masuk ke 4 aksioma tersebut, baiknya kita memahami apa itu aksioma ketidakpastian. Jadi aksioma ketidakpastian itu adalah prinsip dasar atau asumsi logis yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur ketidakpastian dalam berbagai konteks, salah satunya dalam bidang ekonomi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama itu ada aksioma ketidakpastian normalitas. Aksioma ini menyatakan bahwa ukuran ketidakpastian harus nol bila tidak ada ketidakpastian dan harus positif ketika terdapat ketidakpastian. Nah, kan kita tahu ketidakpastian itu kan tingkat ketidaktahuan atau keraguan mengenai hasil dari suatu kejadian atau proses. Sedangkan berdasarkan aksioma ketidakpastian normalitas ini dibilang kalau tidak ada ketidakpastian artinya suatu hal itu suatu proses itu pasti gitu. Jadi ketika suatu hal itu pasti, berarti tingkat ragu kita terhadap proses itu bernilai nol. Makanya pada aksioma ini dikatakan bahwa untuk ketidakpastian untuk suatu hal yang tidak ada ketidakpastiannya, ukurannya itu dinilai nol. Nah, selanjutnya implikasi itu adalah akibat, sehingga
akibat dari adanya aksioma ini itu yang pertama itu menegaskan bahwa tidak ada risiko itu sama dengan tidak ada keraguan. Yang penting dalam permodelan ekspektasi rasional. Jadi jika suatu hasil benar-benar pasti, maka tidak ada risiko atau keraguannya sehingga hasil yang kita dapat nanti itu sesuai dengan ekspektasi kita. Hal ini peran aksioma dalam hal ini itu aksioma ini membuat kita menjadi lebih tegas terhadap kebijakan yang akan diambil nantinya karena tidak perlu adanya penyesuaian strategi terhadap variasi probabilistik nantinya. Implikasi yang kedua itu adalah dasar untuk membedakan antara keputusan di bawah ketidakpastian dan kepastian. Nah, kita tahu kalau keputusan dalam kepastian itu artinya semua informasi dan hasilnya itu diketahui dan berdasarkan definisinya tadi itu ketika semuanya bernilai pasti dan diketahui, berarti risikonya itu sama dengan nol. Dan ketika keputusan dalam ketidakpastian itu artinya ada risiko yang dialami, berarti risikonya itu lebih dari nol. Nah, dari aksioma ini kita jadi tahu, oh ternyata dasar untuk pengukuran risiko untuk hal yang pasti dan tidak pasti adalah dari aksioma ini sendiri. Yang ketiga itu adalah dalam praktiknya membantu merancang kontrak atau kebijakan ekonomi yang berbeda untuk situasi risiko nol dan tidak nol. Jadi kontrak atau kebijakan ekonomi ini dirancang itu tergantung kondisinya. Jadi jika saat situasinya pasti, kontrak itu bersifatnya tetap dan bisa tetap dijalankan gitu karena hasilnya sudah pasti. Dan ketika dia itu beresiko atau tidak pasti, maka akan diperlukan asuransi, insentif, penyesuaian variabel atau mekanisme berbasis probabilitas. Selanjutnya itu yang kedua ada aksioma ketidakpastian dualitas. Di aksioma ini tuh menyatakan bahwa preferensi ketidakpastian dapat dilihat dari dua sisi. Dari namanya saya sudah dualitas dan aksioma ini melihat ketidakpastian itu dari dua sisi yaitu objektif probabilitas atau perhitungan peluang dan subjektif atau preferensi atau dari pendapat dari orang yang mencari ketidakpastian itu atau utility. Jadi untuk implikasinya sendiri itu yang pertama itu digunakan dalam model Expected Utility Theory atau EUT dan Rank Dependent Utility atau RDU. Nah, terus untuk EUT itu sendiri itu kondisi di mana seseorang itu mengambil keputusan itu dengan memilih alternatif yang memberikan nilai ekspektasinya itu tertinggi dari suatu fungsi utilitas. Jadi sebenarnya expected utility theory ini menggunakan sisi objektif dan subjektif secara bersamaan, yaitu ketika dia menghitung suatu peluang itu dari fungsi utilitas yang dia punya dan dia mengambil nilai ekspektasi tertingginya. Sedangkan rank dependent utility ini sendiri itu perluasan dari expected utility teorinya itu yang membedakan itu kalau expected tadi itu kan dia memberikan nilai ekspektasi tertinggi dari fungsi utilitasnya, sedangkan si rank dependent ini itu mengubah bobot probabilitasnya itu berdasarkan persepsinya atau perspektifnya. Dan dengan adanya aksioma ini itu kan bisa menciptakan adanya model-model EUT ini dan RDU ini. Selanjutnya ada implikasi yang kedua, membantu menjelaskan perbedaan keputusan individu dengan ekspektasi probabilitas yang sama tapi persepsi risiko yang berbeda. Mungkin secara perhitungan itu mencari probabilitas untuk suatu ketidakpastiannya itu nilainya itu bernilai sama. Untuk suatu ketidakpastian dari satu kasus yang sama, mungkin dua orang ini bisa mendapatkan nilai probabilitas yang sama. Tapi dengan adanya aksioma ini yang menyatakan bahwa diambilnya ketidakpastian itu dari dua sisi, salah satunya adalah subjektif atau preferensi atau persepsi pribadi, maka nilai probabilitas atau nilai perhitungan yang tadinya bisa sama itu bisa menjadi berbeda karena setiap orang memiliki perspektif atau persepsi yang berbeda untuk setiap ketidakpastian yang ada. Selanjutnya itu adalah implikasi selanjutnya itu penting dalam studi ekonomi, perilaku, asuransi, dan keuangan. Ini sudah pasti karena di aksioma ini kalau dilihat dari sisi subjektifnya atau preferensinya itu akan berpengaruh terhadap studi ekonomi perilaku, sedangkan untuk jika dilihat dari sisi objektifnya itu akan berguna atau akan berguna untuk asuransi dan di bidang keuangan.
Selanjutnya itu materi yang ketiga ada aksioma ketidakpastian subaditivitas. Nah, untuk aksioma ini menyatakan bahwa ketidakpastian dari gabungan dua kejadian tidak boleh melebihi jumlah ketidakpastian masing-masing kejadian. Nah, pada aksioma ini dua risiko atau kejadian itu tidak berkorelasi dan kalau digabungkan ada kemungkinan malah mengurangi total ketidakpastian dan tidak akan melebihi dari uh, tidak melebihi ketidakpastian dari masing-masing masalah. Jadi semisal ketidakpastian di kasus A ini ditambah dengan ketidakpastian di kasus B ini, untuk aksioma subaditivitasnya ini dinyatakan bahwa itu akan mengurangi total ketidakpastian jika dibanding dihitung ketidakpastian A saja ataupun ketidakpastian B saja. Nah, untuk implikasinya itu yang pertama itu dasar diversifikasi risiko dalam portofolio investasi, di mana risiko totalnya itu akan kurang dari jumlah risiko individunya. Jadi di sini itu kan di portofolio investasi itu jika kita menggabungkan dua aset, misalnya saham A dan saham B ini ke dalam satu portofolio, maka risiko portofolionya itu akan kurang dari risiko saham A ditambah risiko saham B. Hal ini bisa terjadi karena ada fluktuasi harga dari satu aset yang bisa diredam oleh aset lain yang bergerak berlawanan arah. Dan juga jika dua aset ini tidak berkorelasi atau negatif korelasinya, maka kombinasi keduanya itu cenderung lebih stabil dibandingkan jika hanya memegang salah satunya. Yang kedua itu ada implikasi yang kedua itu digunakan dalam perancangan pengukuran risiko koheren seperti conditional value at risk atau CVAR itu di mana menurut Artzner et al. Tahun 1999, ukuran risiko koheren itu atau coherent risk measure itu suatu cara mengukur risiko yang memenuhi 4 sifat penting, yaitu monotonisitas, subaditivitas, homogenitas positif, invariant translansi. Nah, dari keempat sifat tadi itu kan ada salah satunya subaditivitas. Nah, sehingga itu menyatakan bahwa aksioma ini salah satu syarat wajib agar suatu ukuran itu bisa disebut koheren. Yang ketiga itu mendorong manajemen risiko terpadu, bukan terpisah-pisah. Jadi manajemen risiko terpadu atau integrated risk management ini artinya itu semua sumber risiko dalam organisasi itu dikelola bersama-sama secara sistematik dan bukan secara terpisah. Nah, dengan berpatokan akan aksioma ini, maka seperti yang dikatakan tadi, jika dua ketidakpastian digabungkan, maka lebih kecil ukuran ketidakpastiannya dibandingkan dia sendiri-sendiri, sehingga dengan adanya aksioma ini bisa menekankan bahwa adanya manajemen risiko terpadu itu lebih baik dibandingkan mengerjakannya secara terpisah. Selanjutnya yang terakhir itu aksioma ketidakpastian produk, di mana aksioma ini menyatakan bahwa jika dua kejadian atau statistik independen, maka ukuran ketidakpastian dari gabungan sistem tersebut adalah penjumlahan ukuran ketidakpastian masing-masing. Nah, jadi independensi itu adalah artinya tidak saling memberi informasi. Jadi ketika ada dua ketidakpastian A dan ketidakpastian B itu tidak ada kaitannya dan tidak diketahui hasil dari satu sama lain karena tidak ada lebih tepatnya tidak diketahui informasi satu sama lain dan tidak berkaitan, maka ketidakpastian totalnya itu adalah ketidakpastian A ditambah dengan ketidakpastian B. Adapun implikasinya itu yang pertama itu relevan dalam model probabilitas gabungan seperti distribusi pendapatan rumah tangga gabungan dari dua individu. Nah, jadi ini seperti diambil dari contohnya itu distribusi pendapatan rumah tangga itu ketika dalam satu rumah tangga itu mungkin ada berbeda-beda pendapatannya dan itu memiliki informasi dan pendapatan dari hasil yang berbeda-beda sehingga ketidakpastian totalnya itu adalah gabungan dari ketidakpastian masing-masing sumber pendapatan dari orang-orang yang berada di dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya itu ada implikasi yang kedua, mendasari prinsip dalam teori informasi bahwa informasi gabungan dari dua sumber independen adalah penjumlahan informasi masing-masing. Nah, di aksioma produk ini tuh dia itu
dijadikan sebagai fondasi atau konsekuensi logis dari teori informasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan pernyataan bahwa di teori informasi ini kan dibilang kalau gabungan dari dua sumber independen itu adalah penjumlahan informasi masing-masing yang bersesuaian dengan teori atau definisi dari aksioma produk tadi itu. Yang ketiga itu ada memungkinkan analisis ekonomi yang modular dan terpisah. Nah, tadi independensi itu kan bisa dianalisis secara terpisah karena informasi yang diberikan berbeda. Jadi jika sistem A dan sistem B tidak saling bergantung, maka kita bisa menganalisis interaksinya dengan menghitung risiko A dulu sendiri, lalu menghitung risiko B sendiri. Terus itu kita bisa membagi masalah besar itu menjadi masalah kecil-kecil, lalu kita gabungkan jawabannya. Itulah yang disebut dengan modularitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nadira Reski Apriliana dengan NIM H081241-032 akan membawakan materi kelima, yaitu teori ketidakpastian versus teori probabilitas klasik dalam pengambilan keputusan mikroekonomi. Yang pertama adalah teori probabilitas klasik. Jadi teori probabilitas klasik itu adalah pendekatan yang peluang suatu kejadiannya itu berdasarkan ruang sampel yang diketahui dan diasumsikan itu memiliki kemungkinan yang sama. Probabilitas bersifat objektif karena dihitung dari data atau frekuensi historis sehingga cocok untuk situasi di mana risiko dapat diukur secara jelas. Teori ini tuh efektif digunakan dalam kondisi dengan informasi lengkap dan hasil yang bisa diulang seperti dalam permainan dadu, asuransi, atau analisis statistik berbasis data besar. Contohnya itu peluang mendapatkan angka 6 dari dadu berisi 6 itu adalah 1/6. Selanjutnya adalah teori ketidakpastian atau probabilitas subjektif. Teori ketidakpastian itu merujuk pada pendekatan probabilitas yang didasarkan pada keyakinan subjektif individu terhadap suatu kejadian, bukan dari perhitungan frekuensi atau ruang sampel pasti. Pendekatan ini tuh digunakan ketika informasi sangat terbatas atau situasi yang dihadapi bersifat baru dan unik, sehingga probabilitas tidak bisa dihitung secara objektif. Dalam konteks ini, probabilitas itu mencerminkan ekspektasi atau penilaian pribadi seperti saat konsumen atau produsen membuat keputusan di tengah ketidakpastian pasar. Contohnya itu pengusaha memperkirakan peluang sukses usahanya itu adalah 70% meskipun belum ada data pasar yang cukup. Perbandingan kunci dari teori probabilitas klasik dan juga teori ketidakpastian. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama dasar perhitungan. Dasar perhitungan dari teori probabilitas klasik itu frekuensinya objektif, sedangkan teori ketidakpastian itu berdasarkan keyakinan individu. Selanjutnya, aspek kebutuhan data. Jadi teori probabilitas klasik itu kebutuhan datanya banyak dan lengkap, sedangkan teori ketidakpastian itu terbatas dan atau tidak lengkap. Aspek yang ketiga yaitu sifat risiko. Jadi teori probabilitas klasik itu terukur, sedangkan teori ketidakpastian tidak terukur. Lalu contoh aplikasi. Teori probabilitas klasik itu contoh aplikasinya adalah permainan peluang dan juga asuransi, sedangkan teori ketidakpastian contoh aplikasinya adalah perilaku konsumen serta ekspektasi pasar. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Yang pertama, fondasi teoritis ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian subjektif berbeda dari risiko objektif karena probabilitas kejadian tidak diketahui secara pasti. Teori expected utility von Neumann, Morgenstern, dan pengembangan Savage tentang subjective expected utility menjadi dasar pemodelan ini. Dalam konteks subjektif, agen membentuk belief atau keyakinan personal tentang kemungkinan berbagai outcome. Yang kedua, pilihan konsumen di bawah ketidakpastian. Dalam konteks konsumen, ketidakpastian muncul dalam berbagai bentuk. Konsumen menghadapi ketidakpastian tentang kualitas produk, harga masa depan, atau utilitas
yang akan diperoleh dari suatu barang. Model pilihan konsumen diperluas dengan memasukkan fungsi utilitas yang tidak hanya bergantung pada konsumen, tetapi juga pada belief tentang karakteristik produk. Misalnya, seorang konsumen yang memilih antara merek yang sudah dikenal versus merek yang baru akan mempertimbangkan ketidakpastian tentang kualitas merek baru. Fungsi utilitas ekspektasi dapat ditulis sebagai ekspektasi U sama dengan sigma PS dikali UXS, di mana PS adalah belief subjektif tentang stage S dan UXS adalah utilitas dari konsumsi X dalam stage S. Fenomena seperti brand loyalty, willingness to pay premium untuk produk terkenal, dan perilaku pencarian informasi dapat dijelaskan melalui model ketidakpastian subjektif. Konsumen cenderung menghindari ketidakpastian dan bersedia membayar lebih untuk mengurangi ketidakpastian. Berikutnya, produk perusahaan dalam ketidakpastian. Perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam multiple dimensi. Demand pasar, harga input, teknologi, dan regulasi. Dalam pemodelan produksi, fungsi profit ekspektasi menjadi EP sama dengan sigma P theta dikali P Q theta, di mana theta memiliki berbagai stage ketidakpastian dan Q adalah kuantitas produksi. Perusahaan harus memutuskan tingkat produksi sebelum mengetahui realisasi demand atau harga. Ini menciptakan trade-off antara potensi profit dan risiko kerugian. Teori ketidakpastian membantu menjelaskan mengapa perusahaan mungkin memproduksi di bawah tingkat yang optimal dalam kondisi perfect information. Strategi diverifikasi produk, investasi dalam fleksibilitas produksi, dan pembentukan inventory dapat dipahami sebagai respon terhadap ketidakpastian. Perusahaan dengan tingkat risk aversion yang tinggi akan cenderung memilih strategi yang lebih konservatif meskipun expected return-nya lebih rendah. Keputusan investasi. Investasi adalah keputusan temporal di bawah ketidakpastian yang sangat kompleks. Investor harus mempertimbangkan tidak hanya expected return, tetapi juga distribusi kemungkinan return dan korelasi antar aset. Model capital asset pricing model atau CAPM dan pengembangan arbitrage pricing theory atau APT menggunakan prinsip-prinsip teori ketidakpastian. Dalam konteks investasi real, perusahaan menggunakan real option teori untuk mengevaluasi proyek investasi. Nilai investasi tidak hanya dari expected net present value, tetapi juga dari fleksibilitas yang mengubah, menunda, atau menghentikan proyek berdasarkan informasi baru. Ini menciptakan option value yang harus diperhitungkan dalam analisis investasi. Fenomena seperti herding behavior dalam pasar modal, bubble, dan crash dapat dijelaskan melalui model ketidakpastian subjektif di mana investor membentuk belief berdasarkan perilaku investor lain, bukan hanya fundamental ekonomi. Keseimbangan pasar dalam ketidakpastian. Keseimbangan pasar di bawah ketidakpastian jauh lebih kompleks karena melibatkan heterogeneitas belief antar agen. Model rational expectation equilibrium mengasumsikan bahwa semua agen memiliki model yang sama tentang ekonomi, tetapi dalam praktik agen memiliki belief yang berbeda-beda. Dalam pasar dengan asymmetric information seperti market for lemons, Akerlof, ketidakpastian tentang kualitas produk dapat menyebabkan market fail. Pembeli tidak dapat membedakan produk berkualitas tinggi dan rendah, sehingga willing to pay hanya berdasarkan expected quality. Ini dapat menyebabkan adverse selection di mana produk berkualitas tinggi keluar dari pasar. Mekanisme signaling dan screening berkembang sebagai respon terhadap asymmetric information. Perusahaan menggunakan waranti
certification, atau branding building untuk mengurangi ketidakpastian konsumen. Konsumen menggunakan screening mekanisme seperti sampling dan research untuk mengurangi ketidakpastian. Modeling, techniques, dan aplikasi. Secara teknis, pemodelan ketidakpastian subjektif menggunakan beberapa pendekatan. Bayesian updating memungkinkan agen mengupdate belief berdasarkan informasi baru. Prior belief dikombinasikan dengan likelihood dari data observasi untuk menghasilkan posterior belief. Ambiguity aversion dikembangkan oleh Ellsberg, menunjukkan bahwa individu tidak hanya risk averse, tetapi juga ambiguity averse. Mereka lebih memilih risiko dengan probabilitas yang diketahui dibanding ketidakpastian dengan probabilitas yang tidak diketahui. Ini dapat dimodelkan menggunakan multiply priors atau a maximum expected utility. Dalam konteks dynamic decision making, agen harus mempertimbangkan tidak hanya ketidakpastian saat ini, tetapi juga bagaimana ketidakpastian akan berkembang di masa depan. Dynamic programming dan optional stopping theory memberikan framework untuk masalah ini. Yang terakhir, implikasi kebijakan dan aplikasi praktis. Pemahaman tentang ketidakpastian subjektif memiliki implikasi penting untuk kebijakan ekonomi. Regulasi informasi seperti mandatory disclosure dan consumer protection laws dapat dilihat sebagai intervensi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi pasar. Teori ketidakpastian subjektif memberikan framework yang powerful untuk memahami perilaku ekonomi dalam dunia nyata di mana informasi sempurna adalah exception, bukan rule. Aplikasinya mencakup hampir semua aspek mikroekonomi dan terus berkembang dengan incorporating insight dalam bidang lain seperti psikologi, neuroscience, dan computational science. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Tariq Syatil dengan NIM H081241039. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi ke-8, yaitu bagaimana pemrograman tidak pasti dan analisis risiko tidak pasti dalam kerangka teori ketidakpastian dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi bagi individu dan perusahaan yang menghadapi ketidakpastian subjektif. Nah, dalam teori ketidakpastian sendiri, pemrograman dan analisis risiko tidak pasti membantu individu dan perusahaan mengoptimalkan hasil ekonomi saat menghadapi ketidakpastian subjektif. Dengan mempertimbangkan parameter yang tidak diketahui secara pasti dan menilai risiko berdasarkan persepsi subjektif, pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan efektif dalam kondisi informasi yang terbatas. Nah, pemrograman tidak pasti adalah pendekatan optimasi di mana parameter ketidakpastian dimodelkan menggunakan variabel tidak pasti berdasarkan distribusi ketidakpastian. Dan untuk analisis risiko tidak pasti sendiri adalah pendekatan untuk mengevaluasi risiko ketika ketidakpastian bersifat subjektif. Misalnya seperti berdasarkan pendapat ahli atau informasi yang terbatas. Nah, berbeda dengan analisis risiko statistik yang menggunakan probabilitas. Pendekatan ini menggunakan ukuran kepercayaan, yaitu belief measure, dari teori ketidakpastian. Nah, pemrograman tidak pasti dan analisis risiko tidak pasti dalam kerangka teori ketidakpastian memberikan alat yang kuat bagi individu dan perusahaan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi di tengah ketidakpastian subjektif. Pemrograman tidak pasti seperti pemrograman stokastik atau robust optimization memungkinkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi meskipun distribusi probabilitasnya tidak sepenuhnya diketahui. Sementara itu, analisis risiko tidak pasti seperti pendekatan infogap teori, fuzzy logic membantu mengevaluasi risiko ketika informasi yang bersifat tidak lengkap ini atau ambigu. Nah, dengan menggabungkan
kedua pendekatan ini, pelaku ekonomi dapat merancang strategi yang lebih fleksibel dan tangguh seperti diversifikasi portofolio, penetapan buffer kapasitas, atau pengadopsian kebijakan adaptif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kerugian potensial sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dalam lingkungan yang tidak pasti sehingga mencapai hasil ekonomi yang lebih optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian dari materi ke-8 yang saya sampaikan. Perkenalkan, saya Alda Malia Syahbani dengan NIM H0812410444. Pada materi ke-9, saya akan menjelaskan contoh spesifik dari masalah mikroekonomi di mana teori ketidakpastian menawarkan kerangka kerja yang berharga. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga di bawah permintaan yang tidak pasti. Contohnya yaitu ada sebuah perusahaan elektronik yang akan meluncurkan produk smartphone baru. Namun perusahaan tersebut belum memiliki data pasti tentang seberapa besar permintaan untuk produk tersebut. Sedangkan produk tersebut memiliki fitur yang inovatif dan belum ada di pasaran sebelumnya. Masalahnya adalah bagaimana perusahaan tersebut menentukan harga jual atau pricing strategi agar produk tersebut dapat memaksimalkan keuntungan dengan kondisi permintaan yang tidak pasti. Nah, disinilah teori ketidakpastian berperan. Yang pertama itu permintaan yang tidak pasti membuat perusahaan harus menggunakan model distribusi probability dari permintaan. Misalnya permintaan bisa rendah, permintaan bisa tinggi atau sedang-sedang saja. Kemudian perusahaan dapat mengadopsi strategi penetapan harga berbasis ekspektasi di mana harga ditetapkan dengan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, bukan hanya keuntungan dari skenario permintaan saja. Contohnya dengan menerapkan strategi nurse vendor yang memperhitungkan resiko kelebihan stok dan kekurangan stok akibat ketidakpastian permintaan. Kedua yaitu manajemen rantai pasokan dengan gangguan subjektif. Contohnya yaitu ada sebuah toko online yang menjual gadget populer, tapi bahan bakunya datang dari supplier luar negeri. Nah, pengiriman barangnya kadang-kadang terlambat karena cuaca buruk, mogok kerja, atau masalah transportasi lainnya. Masalahnya, kita tidak tahu kapan masalah ini akan terjadi dan seberapa lama. Jika kita tidak siap, kita dapat kekurangan stok dan pelanggan kita akan kecewa. Tapi jika kita menyimpan stok yang terlalu banyak, biaya penyimpanannya besar dan uang kita akan terikat pada barang yang secara langsung tidak terjual. Nah, adapun peran teori ketidakpastian di sini, yang pertama yaitu kita dapat menerapkan model stok keamanan yang mempertimbangkan probabilitas gangguan dan waktu pemulihan. Yang kedua, kita dapat menggunakan pendekatan probabilistik untuk menentukan stok optimal dan dengan meminimalkan biaya total, yaitu biaya penyimpanan plus biaya kekurangan stok. Dan yang terakhir, kita dapat membangun diversifikasi pemasok atau jalur distribusi alternatif sebagai mitigasi resiko yang mempertimbangkan ketidakpastian gangguan. Yang terakhir yaitu perilaku konsumen dengan informasi yang tidak lengkap. Contohnya, ada seorang konsumen yang ingin membeli produk tapi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas produk tersebut. Misalnya ingin membeli mobil bekas tanpa riwayat servis yang lengkap atau produk elektronik dengan spesifikasi tersembunyi. Masalahnya, ketidakpastian informasi ini dapat menyebabkan risiko bahwa konsumen membeli produk dengan kualitas buruk atau lemans. Akibatnya, konsumen mungkin menurunkan penilaian mereka terhadap produk tersebut yang dapat menekan harga pasar. Adapun peran
Teori ketidakpastian di sini yang pertama yaitu model asimetri informasi dan pasar Lemans menjelaskan bagaimana ketidakpastian informasi dapat menyebabkan pasar gagal berfungsi secara efisien. Yang kedua, konsumen dan penjual berinteraksi dalam situasi yang tidak pasti yang dapat menyebabkan keputusan pembelian dan harga. Yang ketiga yaitu solusi seperti garansi, sertifikasi kualitas, dan reputasi muncul sebagai mekanisme yang dapat mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Kesimpulannya yaitu kewirausahaan adalah pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga inovasi di masyarakat dengan mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Wirausahawan dapat memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang sudah tersedia atau sudah ada. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.